Sore hari ini kita telah melakukan diskusi, dan dari diskusi ini kita sadar betul bahwa permasalahan bangsa sangatlah akut, permasalahan bangsa sangatlah fundamental, dan kami merasa bahwa permasalahan ini tak akan selesai jika satu kata kawannya, Jokowi mundur! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wah, luar biasa ini ya. Selamat datang buat teman-teman ini dari mahasiswa dari berbagai kampus dan perguruan tinggi yang ada di Jawa ya. Ini kebetulan sayang sekali ini yang dari luar Jawa belum sempat hadir di sini. Ada teman-teman saya lihat ini yang paling banyak ini dari UIN nih kalau kelihatan jaketnya ya. Dari UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta, bukan UI Negeri Jakarta bukan ya. Ada teman-teman juga dari Poltek ya, Poltek Yupentek dari Tangerang, kemudian ada dari Poltek Bandung, dari ITB, dan juga yang di sini juga ada teman-teman dari UGM dan dari UGJ ya, dari UGJ ini di Cirebon, Gunung Jati ya, jangan UGD, jangan dibalik-balik seperti itu ya. Senang sekali saya Hersubun Arif. Bisa kali ini saya cuma akan jadi pemandu saja untuk diskusi ini, diskusi di kalangan mahasiswa dan tokoh-tokoh mahasiswa itu. Temanya ini cukup menarik sekali saya kira, karena ini korupsi dan politik dinasti Jokowi. Wah, ini menarik, dan di sini ada penyelenggaranya disebutkan bahwa Al-Maide, Aliansi Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Ya, mirip-mirip Al-Maidah nih. Karena kan kalau Al-Maidah kita nanti ada yang keselio lidahnya gitu, dan kemudian bikin geger di Jogja, dan ada salah satunya ini yang sebenarnya bikin gara-gara juga ada di sini ya. Ini namanya Gilbran, jangan salah ya, beda hurufnya cuma dua ya, Gilbran itu ya, IEL ya, bukan Gibran. Yang satu ini saya kira ini dari keluarga mahasiswa dari BEM UGM. Kalau ini berani untuk debat, dia bukan debatofobia gitu kalau kata istilahnya Bung Rocky, karena ada anak muda yang setiap kali kalau diajak debat selalu, atau bukan debat bahkan dialog publik tuh nggak hadir, karena itu kemudian disebut dia mengidap debatofobia, jadi fobi terhadap debat. Jadi ini semacam satu sindrom baru atau fobia baru yang hanya muncul di Indonesia gitu ya. Jadi case khusus. Dan terima kasih ada Kang Ubed di sebelah saya. Anda teman-teman kalau yang di gerakan mahasiswa saya kira kenal, karena Kang Ubed ini dulu di salah satu tokoh di FKSMJ ya, Kang Ubed ya, tahun 98 ini. Yang sampai sekarang terus aktif dalam gerakan-gerakan, mengikuti gerakan-gerakan mahasiswa. Di sebelahnya ini penampilannya keren nih, kayak seniman nih ya. Reno ya, Reno Garcia Suwono ya. Ini apa? Oh, Reno Kaisar, bukan Reno Garcia, Reno Kaisar Suwono. Ini adalah Menko Polhukam-nya keluarga mahasiswa ITB ya gitu. Jadi mirip dengan Pak Mahfud gitu, tapi Anda nggak jadi cawapres ya. Nggak jadi cawapres gitu ya. Sebelahnya ada Andito dari UGJ dari Cirebon, dan kemudian Abdullah Fakih dari Polban Bandung ya, Politeknik Bandung. Ini sebenarnya dulunya gabung di ITB kalau nggak salah ya. Sekarang udah pisah, udah berdiri sendiri. Oke. Topiknya ini saya kira seperti saya sampaikan tadi, sekarang jadi sangat menarik, dan saya pengen tahu nanti apakah anak-anak muda ini terwakili oleh satu orang anak muda gitu, yang sekarang ikut satu-satunya anak muda yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 nanti kan gitu. Tapi saya ingin minta Kang Ubed ya, Ubaidillah Badrun, ini saya manggilnya Kang Ubed, itu untuk memberikan konteks dulu tentang seperti apa sih gerakan mahasiswa sekarang itu, dan bagaimana sebenarnya para senior itu melihat teman-teman ini gitu. Silakan Kang Ubed.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Saya kira terima kasih atas undangannya Mas Herzu untuk berbicara di forum mahasiswa yang hebat-hebat ini. Jadi saya teringat 25 tahun yang lalu. Udah lama ya? Udah lama. Ketika saya saat itu ya sebelumnya pernah ditangkap juga, kemudian di jalanan dan punya mimpi besar tentang Indonesia. Bayangan saya setelah 25 tahun itu Indonesia adalah negara yang civilized, yang beradab, dengan demokrasi yang berkualitas, dengan korupsi yang sangat minimal. Tapi mimpi indah itu semuanya berantakan hari ini. Karena demokrasi kita masih terus stagnan dalam posisi flawed demokrasi. Demokrasi yang cacat dengan nilai memalukan karena di bawah 70, bahkan kebebasan sipil kita itu masih merah, 5,59, paling naik dikit 6,1 dan seterusnya. Kemudian indeks hak asasi manusia juga rendah, skornya 3,3. Lalu jangan tanya ekonomi juga stagnan, angka pertumbuhannya sekitar 5,3% saja. Jadi 25 tahun itu tidak ada kemajuan yang signifikan. Belum ditanya soal angka pendidikan kita yang PISA-nya ranking 6 dari bawah, ya kan? Jangan ditanya rata-rata IQ masyarakat kita yang IQ-nya di bawah 90, di bawah rendah, artinya 78 rata-rata. Iya, di bawah 90, 90 itu udah rendah tuh Mas. Iya. Kalau 78 itu mengalami gangguan intelektual. Oh gitu ya. Jadi Ya, karena kalau rata-rata 78 itu kan berarti ada yang di bawah 78, Iya. ada yang di atas 78 kan, Betul, begitu ya. betul. Oke. Itu Bung Rocky menyebutnya 200 sebenarnya IQ-nya, tapi satu kolam. Satu kolam. Iya. Jadi kita situasinya seperti itu. Jadi saya membayangkan ini luar biasa. Belum lagi diwarisi utang yang lebih dari 8.000 triliun. Yang setiap tahun kita harus bayar bunga utang dan cicilan utang hampir 1.000 triliun misalnya. Jadi yang dihadirkan sampai hari ini justru adalah problem-problem yang sangat serius. Kalau kita menggunakan perspektif, ada satu buku yang ditulis oleh Sidney Terrell, dia menulis buku tentang power in movement. Dia menyebutkan bahwa salah satu dimensi penting munculnya sebuah gerakan sosial, gerakan mahasiswa, ketika ada kesadaran kolektif yang sama tentang tantangan yang dihadapi. Nah, saya melihatnya hari ini, teman-teman mahasiswa melihat tantangan yang sama, bahwa korupsi begitu sangat merajalela. Dan saya sangat mengapresiasi teman-teman Gen Z ini, Mas Hersu. Oh ya. Mereka ini Gen Z ya? Gen Z. Iya, iya. Lahir tahun 96 sampai 2009. Begitu ya? Nah, hebat menurut saya mereka ini karena tadinya saya gelisah ketika tahun 2016, 2017 tidak ada riak-riak perlawanan Gen Z gitu. Sampai saya menulis buku menjadi aktivis kampus tahun 2018. Tapi 1 tahun kemudian itu mengagetkan. Ketika mahasiswa membuat tagar reformasi di korupsi dan gelombang protes mahasiswa, ratusan ribu mahasiswa terjadi di mana-mana saat itu. Menolak revisi Undang-Undang KPK. Karena mahasiswa khawatir KPK-nya dikebiri. Ternyata terbukti sekarang. KPK-nya dikebiri. Jadi di tengah situasi korupsi yang luar biasa, lembaga pemberantas korupsinya dikebiri. Saya melihatnya ini adalah satu tantangan kolektif yang bisa menggerakkan kesadaran kolektif mahasiswa untuk melakukan perlawanan. Dan kemudian terbukti sebetulnya sampai terakhir 9 tahun Jokowi kemarin mereka sudah bahasanya Gibran itu udah muak ya. Jijik malah terbaru ya, jadi disgusting ya. Iya. Jadi sudah luar biasa, jadi saya mengapresiasi itu. Tidak hanya problem korupsi, sekarang makin vulgar. Ketika tahun 2022 awal tahun saya melaporkan keluarga istana ke KPK, yang dilaporkan pejabat, ada pejabatnya di situ. Kalau KPK kan membantah, ini nggak ada pejabatnya, ada pejabatnya, ada wali kota, ada presiden, ada duta besar pada waktu itu yang saya laporkan, termasuk anak-anaknya. Tadinya saya pikir
ketika saya lakukan itu dan kemudian semua orang mendukung, dan tadi saya berharap KPK memproses, tapi KPK tidak memproses. Alasannya kami nggak bisa panggil presiden, ya kan? Karena KPK sekarang di bawah kendali presiden, tidak lagi sebagai lembaga independen, tetapi menjadi bagian dari eksekutif setelah revisi undang-undang KPK yang 2019 itu. Jadi saya mengapresiasi mahasiswa karena dia punya argumen dan ternyata terbukti bahwa KPK sekarang lemah. Jadi mahasiswa meskipun secara kuantitatif kalah, tapi secara moral mahasiswa menang dalam konteks gerakan. Nah, lalu kemudian saya secara pribadi masih bersabar. Oh oke, situasi. Tiba-tiba Mahkamah Konstitusi diobok-obok. Itu kan prosesnya sangat jorok ya, sangat vulgar begitu. Jadi yang dirusak itu bukan hanya lembaga independen penegak hukum, tapi sampai lembaga hukum paling terhormat namanya Mahkamah Konstitusi pun diotak-atik sampai memberikan karpet merah untuk anaknya menjadi cawapres. Bagi saya itu adalah pelecehan bagi kaum terpelajar, bahkan melecehkan ilmu pengetahuan. Segudang ilmu tata negara itu rontok karena praktek otak-atik Mahkamah Konstitusi itu. Jadi ini yang kemudian saya sebut ada semacam dalam teori politik disebut autocratic legalism. Jadi praktek otoriter yang bersembunyi di balik produksi undang-undang. Misalnya tadi undang-undang KPK, misalnya, kemudian undang-undang Omnibus Law, kemudian MK diutak-atik undang-undangnya. Tapi sebenarnya itu persembunyian praktek dinasti. Ada orang mengatakan itu bukan dinasti politik. Wah, siapa bilang? Yang bilang bukan dinasti politik itu orang yang malas membaca. Penelitian terakhir dalam studi-studi politik terkait dengan dinasti itu sampai pada satu kesimpulan, ada model dinasti baru yang disebut dengan dynastic democracy. Itu bisa baca di jurnalnya Christoph Civerlot dan kawan-kawan. Bahwa dinasti yang bersembunyi di balik demokrasi, dia ikut elektoral, tapi sebetulnya yang ikut adalah anaknya, yang ikut adalah istrinya, yang ikut adalah ponakannya. Terus terjadi, dan puncaknya ketika sang presiden memberi karpet merah kepada anaknya. Itu puncak satu proses autocratic legalism yang terjadi di Indonesia sampai hari ini. Parahnya di Indonesia ini dinastinya lebih parah. Di Amerika tuh meskipun liberal begitu, Mas Hersu dan teman-teman mahasiswa, masih punya ada ruang etik di dalam politik itu. Di Amerika ada presiden namanya George Bush, ya kan? Lalu George Bush punya anak, George Bush Junior. Begitu kontestasi pilpres berikutnya, George Bush Senior itu tidak mencalonkan anaknya untuk menjadi capres atau cawapres. Padahal peluangnya ada. Tapi kemudian presiden diganti oleh Bill Clinton, 2 periode. Baru setelah 2 periode ada jeda berarti kan, ada jeda di situ, baru kemudian anaknya boleh nyalon. Kalau di negeri Wakanda ini, masih jadi presiden anaknya ditarik-tarik menjadi cawapres. Jadi terlalu norak dan ya saya kira vulgar ya untuk mempertunjukkan satu praktek kekuasaan dinastik yang nggak malu-malu. Nah, lalu ada orang mengatakan itu kan representasi kaum muda. Cara-cara begitu itu cara orang-orang sudah sepuh. Bagaimana menjadi orang tapi ngakal-ngakalin undang-undang gitu loh. Apa benar itu representasi anak muda dengan sebuah proses yang cacat secara moral? Yang bilang cacat moral berat itu kan bukan saya, tapi Profesor Jimli Asidiki melalui posisinya sebagai Ketua Majelis Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi saya melihat ini ada proses akumulasi yang kemudian oleh
teror bisa ditempatkan sebagai satu tantangan kolektif. Bahwa mahasiswa dihadapkan pada situasi buruk politik. Nah, apakah kemudian mahasiswa mampu mengambil peran dalam situasi persoalan yang sedemikian rusak? Kalau Thomas Friedman menyebut mungkin ini adalah the messy state, negara amburadul gitu. Undang-undang diobok-obok, Mahkamah Konstitusi diobok-obok, KPK diobok-obok, semua. Lalu apakah anak-anak muda diam? Ini kan pertanyaan penting. Padahal dalam sejarah selalu anak muda mengambil peran. Nah, saya bersyukur ada kawan-kawan mahasiswa ini. Ada Grilban, ada Reno, ada Adit, ada Abdillah dan Melki kabarnya mau datang tapi ternyata pesawatnya tidak sampai ke sini. Jadi ini bersyukur teman-teman Gen Z muncul tokoh-tokoh mahasiswa yang berani, yang speak up mengatakan bahwa ya rezim ini sudah mengkhianati aspirasi rakyat. Nah, parahnya rezim ini mengabaikan aspirasi. Jadi luka kaum intelektual itu, kaum terpelajar itu terlalu dalam. Masih ingat 2019 ketika para ilmuwan datang ke istana untuk mengingatkan jangan membuat revisi undang-undang KPK. Bilangnya iya. Yang terjadi revisi terus berjalan. Waktu undang-undang Omnibus Law, para ilmuwan juga mengatakan secara kolektif, jangan buat undang-undang yang semacam itu. Itu merugikan generasi Z. Gen Z ini dirugikan oleh undang-undang Omnibus Law. Karena dengan undang-undang itu di dunia kerja semuanya model kontrak yang Anda tidak punya pesangon yang menjanjikan dan seterusnya. Ilmuwan sudah mengatakan jangan lakukan ini membunuh generasi. Tapi jalan terus dengan pasal yang berubah-ubah 800 lebih itu dan dicahkan buru-buru. Kalau di Undang-Undang Minerba, justru masa depan anak-anak muda-muda ini digadaikan, ya. Itu luar biasa. Ya. Jadi sebetulnya autocratic legalism ini merampas hak-hak teman-teman muda, merampas hak Gen Z dalam menjalani hidup yang lebih sejahtera. Padahal kekayaan alam yang ada di Republik ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat Gen Z itu menjadi generasi terbaik di masa depan. Saya melihatnya ini ada semacam perampasan sistemik sebetulnya melalui autocratic legalism itu. Nah ini menurut saya adalah ruang yang memungkinkan teman-teman generasi Z, mahasiswa, mengambil peran. Saya kira kita bebas ya, berdiskusi, berargumentasi. Cuma saya mau mengatakan dalam situasi yang ngaco ini, itu ada ruang kosong. Ada ruang kosong karena hampir tidak ada kepemimpinan anak muda dalam situasi yang kacau ini. Yang satu itu bukan pemimpin? Bukan ya. Oh, bukan. Gayanya sepuh ya kan. Oke. Misalnya kan, masa jadi ketua umum partai, caranya nggak sopan ya. Bilangnya sopan dan santuy, tapi ternyata nggak sopan itu. Saya cek tuh misalnya aturan partai itu di dalamnya ya. Anggaran dasar mereka saya periksa langsung hari itu juga. Ada di pasal 13, pasal 18. Ini yang partai yang logonya mawar merah ya. Iya. Oke. Ya. Kita kasih inisialnya aja nggak? Iya, memperjelas. Oke, gimana Jadi, tadi? Saya cek tuh pasal-pasal aturannya. Jadi syarat menjadi pengurus pusat partai itu di DPP ya adalah kader partai dan ikut kaderisasi pelatihan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh DPP. Ini enggak ada. Jadi bayangkan satu rezim kekuasaan yang menyampingkan aturan sejak awal dia berkuasa. Ini bahaya menurut saya. Ini contoh buruk dalam praktek politik anak-anak. Ini bukan nggak sopan lagi tapi kurang ajar ya. Kurang ajar. Ya. Nah, saya lihat aneh, teman-teman pasti berpikir ini kok gampang sekali dia, ada apa? Jadi artinya menyepelekan regulasi dalam proses politik. Jadi saya menganggap anak muda yang mereka mengaku muda itu berdua itu ada bukan representasi Gen Z.
Karena pasti Gen Z menolak praktek proses mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang amoral. Kalau mereka representasi betapa buruknya masa depan Republik ini. Kalau mereka representasi itu menunjukkan bahwa anak muda itu boleh menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Sedih saya. Mau dibawa kemana Republik ini? Praktek kekuasaan sekarang saya sudah rusak, ditambah lagi proses mereka dengan cara-cara buruk seperti itu. Jadi saya mengapresiasi teman-teman mahasiswa, ini kita belum bicara soal penderitaan anak-anak muda yang lain. Jadi di tengah mereka melakukan satu langkah-langkah politik yang jorok dan menjijikan dan kotor itu, di saat yang sama banyak anak muda yang bahkan bunuh diri dalam menghadapi penderitaan ekonomi sekarang. Ada seorang anak muda namanya Kristianto di Kalimantan. Dia bercerita kepada pamannya bahwa hari ini saya di PHK dan saya tidak mendapat pesangon, saya bingung mau kerja di mana lagi. Sementara dia ada beban ekonomi yang dia harus hadapi. Besoknya dicari-cari sama pamannya, kemana nih sih kerja? Bunuh diri. Kisah-kisah ini tidak satu. Silakan cek, angka bunuh diri kita naik. Maksud saya, ada anak-anak muda yang bekerja keras ya, untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Di saat yang sama, ada anak muda dengan privilege-nya, dia dengan mudah mengeruk kekayaan dan masuk mengalami mobilitas vertikal dalam arena kekuasaan dengan karpet merah yang sangat mudah. Dan kemudian itu dilakukan dengan memanipulasi hukum, melecehkan hukum, dan vulgar nggak malu-malu melakukan cara-cara buruk di dalam berpolitik. Saya kira itu tantangan kolektif teman-teman mahasiswa, dan biasanya kalau menurut Sini Terou, biasanya itu akan muncul solidaritas kolektif untuk melakukan semacam konsolidasi dan seterusnya. Saya membaca teman-teman berada pada episode itu. Mudah-mudahan Republik ini terselamatkan dengan teman-teman mahasiswa yang luar biasa, sangat mengapresiasi pada teman-teman mahasiswa yang terus bersuara, karena teman-teman lah yang akan merasakan masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Ubed ya. Ini saya kira ini termasuk yang saya kenal ya, satu-satunya aktivis 98 yang sampai sekarang masih konsisten berada di luar kekuasaan, dan sampai sekarang saya kira semangatnya nggak berubah begitu. Tapi ini menarik sekali karena tadi temanya itu korupsi dan politik dinasti Jokowi. Saya kan ini karena anak-anak muda, saya mengambil mengambil analogi apa yang terjadi pada saat ini, hari-hari ini. Itu kita memasuki musim gugur demokrasi. Dan setelah musim gugur itu kita akan mengalami musim dingin demokrasi yang sangat panjang. Kalau itu sampai anak muda yang tadi disebut-sebut Kang Ubed tadi itu tidak bisa kita cegah tampil dalam kekuasaan. Jadi benar-benar ini winter is coming ya. Jadi musim dingin demokrasi akan hadir di Indonesia, dan teman-teman akan menghadapi itu. Bersiap-siaplah menghadapi situasi itu. Orang seperti saya menyebut saya tidak punya harapan akan bertemu lagi dengan musim semi demokrasi. Mudah-mudahan teman-teman ini semua masih akan menemukan musim semi demokrasi. Saya nggak berharap kalau sekarang ini mereka yang sedang berusaha memaksakan kekuasaannya ini tidak bisa kita cegah. Ya ini betul-betul akan menghadapi musim dingin yang sangat panjang. Oke, mari kita dengar. Tadi kan perspektif dari Kang Ubed. Teman-teman sendiri bagaimana sih sebenarnya memandang situasi ini? Tadi kan saya menyebut undang-undang itu, masa depan Anda itu digadaikan. Bayangkan Presiden Jokowi ketika kemarin kunjungannya ke Cina, dia kemudian menyepakati bahwa proyek kereta api cepat itu akan diperpanjang, akan di Bandung Surabaya. Padahal sekarang pun kita sudah membayar hutang yang luar biasa, berapa? 110 triliun ya kalau tidak salah ya. Dan kemudian ketika pergi ke Amerika, Freeport yang nanti kontrak kerjanya itu akan berakhir pada tahun 2041, itu sudah diperpanjang lagi 20 tahun. Jadi artinya Anda itu nanti sampai kalau 2061 usia Anda itu berapa dari sekarang? Jadi bayangkan digadaikan semua kekayaan bangsa ini kepada kekuatan asing. Jadi
Jangan teman-teman merasa bahwa ini baik-baik saja. Apalagi kemudian teman-teman ini dibuai dengan generasi emas tahun 2045 dan kita bonus demografi. Bagaimana mungkin bonus demografi kalau angka stunting kita itu 5 negara terburuk di dunia. Kemudian tadi IQ kita dengan 78, yang terjadi bukan bonus demografi tapi ilusi dari bonus demografi, karena yang terjadi itu beban demografi, itu yang akan terjadi. Bencana demografi. Oke, siapa yang akan memulai dulu? Ini ada aktor yang membuat jebakan Batman ketika soal dinasti ya. Sudah ada korbannya. Partai yang Anda sebut-sebut tadi itu sedang mengusir seorang sahabat saya dari dalam karena dia diminta untuk kalau tidak taat dengan undang-undang silahkan keluar dari gimana? Kita mau siapa dulu? Anda boleh pilih. Mau Gilbran dulu yang namanya mirip-mirip dengan seseorang itu yang kita minta bicara atau yang lain dulu? Gilbran ya, silakan ya. Oke. Selamat sore kawan-kawan, Kang Ubed dan teman-teman sekalian. Nama aku Gilbran Muhammad Nur, bukan Gibran. Kalau Gibran kan anak haram konstitusi. Kalau saya alhamdulillah bisa menang ketua BEM tanpa bantuan paman lah. Sangat menarik ketika kita membahas soal dinasti politik, terutama dalam konteks Jokowi ya. Kalau kita ingin membedah pola pikir seseorang, kita harus tahu backgroundnya seperti apa. Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Beberapa hari yang lalu diriku sempat menamatkan esai yang ditulis oleh Ben Anderson. Beliau membahas soal falsafah kekuasaan Jawa. Mengingat Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Dan ternyata teman-teman, kalau teman-teman tahu dan Kang Ubed dan kawan-kawan penasaran, dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor 1 itu adalah kekuasaan. Baru kedua adalah etik. Sehingga hal yang sangat bisa dipahami dalam konteks politik Jawa ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik. Karena dalam politik Jawa nomor 1 itu kekuasaan. Sehingga di awal tahun 2023 kemarin kan ada isu 3 periode kan. Itu isu yang benar-benar berembus dari istana. Dan mulailah tabiat Jokowi sang raja Jawa ini muncul. Saya malah nyebutnya Machiavelli Jawa. Liciknya tuh culas betul dia. Bayangin, dia gagal 3 periode. 3 periode itu isu yang digunakan untuk tes ombak. Apakah masyarakat itu menerima itu atau enggak. Meskipun approval rating beliau adalah 80%, itu bantuan BLT semua. Jadi kalau teman-teman tahu BLT sekarang itu dimasifkan kembali dari bulan Maret ke Mei, September ke November, dan nanti Januari sampai Juni itu akan ada BLT besar-besaran. Buat apa? Buat pemilu. Ya, diperpanjang ya. Diperpanjang, Bang. Tadinya sampai bulan Maret saja. Maret. Ya. Jadi artinya sebenarnya gini, kita bisa juga menduga berarti mereka sebenarnya nggak mungkin menang 1 putaran, berarti 2 putaran karena bulan Juni. Itu kabar baiknya begitu ya. Karena justru mereka dengan segala infrastruktur yang ada, mereka pun nggak pede untuk menang. Nah, setelah kita tahu pola pikir Jokowi ini seperti apa, dia adalah Raja Jawa, dia adalah Machiavelli Jawa, sehingga kita bisa mengcounter itu. Saya melihat bahwa orang ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Akan jadi presiden yang sangat hina, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat hina ketika ada seorang capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi, memimpin sebuah negara besar. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah tantangan buat kita anak muda. Bahwa Raja Jawa ini mau gak mau kita harus tumbangkan. Entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Karena kalau teman-teman tahu, saya menyebutnya politik porno. Jokowi dan terah politiknya itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Pernikahan Anwar Usman dan adiknya Jokowi itu sudah disetting. Kemudian beralih ke ini yang terbaru kan, penunjukan gubernur daerah khusus Jakarta itu kan dipilih oleh presiden.
Buat siapa itu? Buat rakyat Jokowi lagi. Nah ini menjadi tadi saya rasa ini menjadi momentum tepat buat kita. Kita bisa melihat secara gamblang, secara vulgar, secara telanjang ada musuh bersama di hadapan kita. Dan ini bukan seorang figur, ini adalah sistem, ini adalah tabiat, ini adalah otak, sifat. Bukan, saya tidak membenci Jokowi secara personal. Saya membenci Jokowi dan terah politiknya karena secara sistem dan politik, secara ideologis mereka merusak sistem demokrasi kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk berdiam diri. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi. Dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Ya, karena saya rasa ini udah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa di antara 7 presiden hanya beliau yang seculas dan seraja Jawa ini. Jadi monggo teman-teman, udah tidak ada alasan buat kita untuk takut. Karena kalau semisal kita berdiam diri dan terlena, ini bukan soal rezim yang terlalu kuat, tapi kita yang terlalu lemah. Jadi kalau teman-teman bicara, wah rezim ini terlalu kuat, menggunakan infrastruktur negara untuk mengintimidasi dan sebagainya. Tidak, bukan mereka yang kuat, tapi kita yang melemah. Kita udah melihat satu entitas musuh bersama teman-teman. Jadi saya rasa ruangan yang dingin ini bisa menjadi ruangan yang panas selepas agenda ini selesai. Kita bisa menebar api kemarahan di jalanan. Karena ini udah enggak orde baru bang, ini adalah orde paling baru. Lebih parah, intimidasinya itu intimidasi buzzer. Setelah kemarin saya mengkritik salah satu paslon itu DM saya full buzzer tuh. Full buzzer. Saya mengkritik salah satu pasangan calon kan balonnya besar tapi gagasannya kecil. Jadi ayo teman-teman, tidak ada lagi alasan untuk kita untuk diam. Ini warna kita kan beraneka ragam nih kan. Saya rasa ini menjadi wujud bahwa kita adalah entitas yang kuat dan berani untuk melawan kezaliman yang sangat hakiki ini. Begitu bang. Oke, luar biasa ini Gilbran ya. Ini namanya mirip dan juga daerah asalnya sama ini, sama-sama dari Solo juga ini ya, Gilbran. Ya. Oh, beda ya, itu jadi kawasan Solo Raya kan itu ya, saya kira begitu. Oke, kita urut aja ini ya, berdasarkan baris. Silakan Reno, ini Reno Kaisar Suwono ini dari Menko Polhukam dari ITB. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Reno, saya dari arsitektur ITB. Saya mahasiswa arsitektur di ITB. Kalau kita bicara tentang politik dinasti dan korupsi ya, sebenarnya sekarang kalau dilihat secara faktual cukup sederhana. Ya memang sudah secacat itu Anwar Usman seperti itu, korupsi bahkan ketua KPK ditangkap seperti itu, begitu. Bagi saya kalau jadi Jokowi itu saya harus reformasi total, semua KPK dan juga MK dan sebagainya. Anwar Usman seharusnya tidak ada di posisi itu, begitu kalau bicara secara faktual ya. Bagi saya itu memalukan sekali, cuman kepalanya dicopot tapi ternyata kan sistemnya ternyata yang salah. Satu lumbung ini semua sudah tikus semua, begitu. Nah, tapi kalau kita bicara sendiri tentang politik dinasti, politik dinasti itu kan mirip-mirip sama politik identitas kalau saya lihat. Secara hukum orang bilang semua nggak ada yang salah kok. Apa ada hukum yang menyalahi begitu dan sebagainya mengatur? Nggak ada, nggak salah. Tapi sama seperti politik identitas. Anda memilih karena Anda oke dengan agama dan sebagainya, tidak salah. Tapi Anda satu langkah ke belakang menuju arah primordialisme. Dan itu tidak bagus untuk demokrasi. Sama, politik dinasti juga seperti itu. Tidak ada yang salah, tetapi Anda satu langkah ke arah paternalisme, begitu. Dan itu tidak baik begitu secara demokrasi, dalam konteks demokrasi ya. Dalam arti bahwa ke depan demokrasi itu harus diisi dengan gagasan dan ide dan visi. Bukan atas dasar Anda gimmick joget-joget, Anda kasih gantungan kunci, tapi terus ya Anda berdebat seperti itu, saya rasa itu bukan secara substansial begitu. Jadi bagi saya politik dinasti sekarang posisinya dengan seperti itu, ya saya rasa sangat tidak etis begitu di sini. Itu tentang politik dinasti. Nah, lalu sekarang saya rasa politik dinasti itu bagaimana sih? Kenapa kok indikasinya seperti itu? Ada politik dinasti dan sebagainya.
Ya kalau Anda lihat sendiri, anaknya sendiri dimajukan jadi cawapres begitu. Anaknya sendiri terus tiba-tiba ada yang jadi wali kota, ada yang tiba-tiba jadi ketua umum parpol. Begitu. Padahal bagi saya, oke, variabel politik dinasti mungkin tidak disalahkan secara hukum. Tapi Anda bisa pakai variabel-variabel lainnya. Ada aturan, ada komponen-komponen negara yang harusnya bisa bahwa oke, kamu mungkin anaknya Jokowi ya, tapi Anda harus punya gagasan, punya ide lebih loh. Dan parpol itu sangat berperan sekali di sana. Tapi apa sekarang? Parpol tuh isinya cuman orang-orang yang gimmick, orang-orang yang model elektoral saja begitu. Dan sekarang kita lihat sendiri parpol-parpolnya diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten. 2 hari, 2 minggu jadi masuk tiba-tiba jadi ketua umum dan sebagainya. Saya rasa itu sangat memalukan bagi demokrasi kita begitu. Nah, jadi kalau kita bicara soal itu, bagi saya ya harus diperkuat. Begitu. Mungkin tadi Gibran bisa bicara, oke, kita harus turun ke jalan apa dan sebagainya. Oh iya, itu salah satu cara bagi saya sangat memungkinkan begitu. Tapi komponen-komponen semua itu harus bersinergi. Mulai dari masyarakat, saya bilang masyarakat itu jangan mau dibodohi sama capres-cawapres. Jangan mau dibodohi oleh pemimpin-pemimpin yang cuma model-model biasa doang. Begitu. Anda harus pintar. Berapa sih orang-orang seperti yang mempunyai kapasitas, mempunyai kapabilitas untuk bisa memilih, oke, Anda dipilih karena Anda berdasarkan visi misi, begitu. Coba Anda tanya deh, berapa anggota dewan sekarang yang melakukan serangan fajar? Berapa sih yang nggak melakukan serangan fajar? Mungkin bisa dihitung dengan jari. Makanya saya ajak juga, masyarakat itu harus juga berkontribusi dalam hal sekecil itu. Mungkin memang turun ke jalan jadi salah satu opsi, tapi semua harus bersinergi. Mulai dari masyarakat, mahasiswa, hukum, partai politik. Jadi bagi saya ini luar biasa. Oh, Jokowi itu kan terkenal orang Jawa, kita biasa kan kalau orang Jawa itu sungkanan. Tiba-tiba gimana, enak nggak jalannya Pak Jokowi? Enak, begitu kan tiba-tiba dikasih ini dan sebagainya. Tapi saya kira semakin lama kok semakin frontal sekali saya bilang begitu. Apakah ternyata kekuasaan se-addicted itukah, ternyata seracun itukah kekuasaan sampai buat orang seperti itu? Karena bagi saya tidak etis aja seorang anaknya sendiri begini dan sebagainya diangkat seperti itu. Apa sekarang gagasan visi misinya? Bagi saya kalau misalkan dia bukan seorang anak Jokowi, tidak akan mungkin dia sampai pada posisi itu. Bisa saya sekarang model seperti ini dengan mata sipit saya seperti ini, saya bisa maju di Cawapres? Tidak mungkin bisa. Itu faktual. Nah, seharusnya demokrasi diisi dengan ruang-ruang yang secara substansial ada, begitu. Dengan gagasan, ide, visi dan sebagainya. Dan parpol harus juga berperan. Dan bagi saya sekarang parpol tidak ada harganya. Semua parpol saya rasa sama saja sekarang. Tidak mampu menelaah pemimpin-pemimpin, kan dia prosesnya filtrasi. Dia fungsinya adalah memfiltrasi nih pemimpin-pemimpin. Mana sih dari semua pemimpin ini kita pilih beberapa supaya rakyat bisa memilih lebih enak. Oh ternyata ini begini, lebih dia punya gagasan ide visi misi dan sebagainya. Tapi di balik semuanya ternyata bukan ide misi dan sebagainya, melainkan ada uang, ada elektoral dan sebagainya. Jadi bagi saya demokrasi sekarang betul sangat cacat. Dan benar kata orang-orang penyair, kata orang begini, seperti dendam, demokrasi itu harus dibayar tuntas, begitu. Jadi teman-teman, maka dari itu, ayo kita semua saling bersinergi. Tidak harus hal besar, tapi hal kecil sudah bisa membantu, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Reno. Jadi sinergi ini penting ya, antar ini semacam aliansi dari para mahasiswa ini ya. Kalau sendirian saya kira ya teriak-teriak itu seperti juga kita sekarang ini kan civil society itu terserak-serak begitu ya. Dan saya kira mahasiswa nggak boleh terserak-serak seperti civil society itu karena ya memang civil society sudah punya interest masing-masing. Tapi kalau mahasiswa ini kan interestnya saya kira sama ya. Oke silakan Andito. Oke, baik terima kasih. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Perkenalkan nama saya Andito Gali, saya dari UGJ Cirebon. Baik, mungkin langsung saja ke to the point pembahasan. Artinya gini, kalau kita bicara soal masalah dinasti politik dan secara eksplisit kepada Jokowi, sebenarnya kalau misalnya kita mau track
lebih jauh ke belakang, itu sudah kerasa dari awal gitu tuh. Dari mulai menantunya itu si Bobi Nasution, kemudian dari anaknya itu menjadi wali kota Solo, dan sepupunya itu di ketua MK gitu tuh. Artinya instrumen-instrumen itu sebenarnya sudah disiapkan dari awal gitu loh. Cuma memang mungkin gongnya itu pada hari ini gitu tuh. Jadi artinya kita sebagai mahasiswa, ya mohon maaf, bahkan mungkin saya pribadi pun juga kurang aware dengan hal seperti itu. Apakah kalau dikatakan aware saja mungkin aware, tapi apakah ada tindak lebih lanjut? Mungkin belum sampai situ. Artinya instrumen-instrumen itu sudah dibangun dari awal oleh Pak Jokowi itu gitu loh. Nah kemudian mendekatilah kepada tahun pesta demokrasi, dan ini juga saya disclaimer juga, nanti tanggal 28 Desember akhir nanti dari UGJ yang mengadakan diskusi pemilu 2024 pesta demokrasi atau pesta oligarki. Oke, saya lanjutkan kawan. Artinya gini, artinya instrumen-instrumen itu memang sudah dibangun oleh Jokowi dari jauh-jauh hari sebelum mendekati pemilu 2024 gitu loh. Nah, kemudian kita harus bisa membedakan mana hukum, mana undang-undang gitu loh. Tadi disampaikan juga bahwasannya undang-undang ini memang benar secara aturan. Langkah-langkahnya ini memang benar secara aturan, tapi secara etik, secara moral seperti apa gitu loh. Hukum secara orientasinya, secara fundamental adalah menciptakan keadilan. Tapi kemudian hukum ini diimplementasikan, manifestasikan dalam undang-undang untuk melegalkan kekuasaan gitu loh. Jadi hukum ini yang dituangkan dalam undang-undang ini menjadi paradoks tersendiri gitu loh. Yang harusnya dia menciptakan keadilan untuk rakyat secara luas, tapi kemudian ketika dituangkan dalam undang-undang eksekusi ya malah untuk melenggang kekuasaan gitu loh. Makanya saya sangat 100% sepakat betul jika banyak dari elemen-elemen kekuasaan, elemen-elemen yang pro dengan Jokowi mengatakan oh itu boleh secara undang-undang, boleh secara aturan, legal itu ya memang boleh Pak. Tapi secara nilai-nilai demokrasi, secara nilai etik apakah tidak? Kan tidak gitu loh. Nah, masalahnya, persoalannya bangsa Indonesia, rakyatnya itu kalau boleh saya katakan 90% sudah terhegemoni dengan situasi politik hari ini gitu loh. Ada yang sudah pro ke sini, ada yang sudah pro ke sini, ada yang sudah pro ke sini. Jadi sangat sulit untuk menciptakan poros netral, poros lain untuk menciptakan kesadaran ini gitu loh. Tadi disampaikan oleh Mas Reno ya. Mas Reno artinya perlu gerakan-gerakan secara komprehensif, saling sinergi. Bagaimana caranya agar hal-hal seperti ini bisa kita patahkan gitu. Tapi ya bagaimana cara mematahkan kalau misalnya memang dari masing-masing elemen sudah terhegemon dengan keadaan yang ada gitu. Maka dari itu, kalau misalnya ditanya kita sebagai mahasiswa harus seperti apa? Dan ini saya menyatakan jadilah poros keempat. Jadilah poros keempat yang tidak A, tidak B, tidak C, tapi kita berusaha objektif untuk menilai sesuatu. Nah, walaupun kalau kita bicara secara teknis ya, kita kembali ke awal bergerak. Dalam artian bingung, kesini kena, ke belakang kena gitu loh. Ketika kita menghantam satu aturan nanti diklaiming untuk pro ke satu golongan. Kadang-kala seperti itu juga. Ketika kita menghantam yang hal-hal yang bersifat objektif, diklaim untuk ke pro suatu elemen gitu.
Maka dari itu, lalu seperti apa solusi langkah konkret ketika hari ini kita hanya dihadapkan, kita nggak pengen makan bakso, nggak pengen makan pizza, nggak pengen makan pisang, tapi kita dipaksa untuk memilih 3 ini gitu. Solusi adalah di tengah situasi karut marut seperti ini, turunkan Jokowi, batalkan pemilu, bentuk Dewan Rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini konkret ya, tapi sebenarnya kita sudah dapat tadi anatominya dari Gilbran, kemudian arsitektur arsitektur dinastinya seperti apa gitu dari Reno, dan kita pengen dengar langkah konkretnya saya kira ya dari Abdullah Fakih gitu ya. Kemudian tadi dari Andito juga sudah menyampaikan itu. Silakan Abdullah Fakih ya. Oke, terima kasih Bang. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Fakih, mahasiswa Politeknik Negeri Bandung. Kalau tadi pagi saya baca hariannya Media Indonesia, ada tulisan soal politik dinasti dan demokrasi. Di situ ada analogi yang menurut saya cukup menarik. Jadi di dalam tulisan itu dianalogikan bahwasannya demokrasi kita hari ini tuh ibarat kata seperti restoran, di mana di depannya itu bagus, nyaman, bersih, rapih, tapi di dapurnya, di belakangnya itu menjijikan. Saya kira ini merupakan analogi yang menarik gitu, bahwasannya memang demokrasi kita hari ini faktanya seperti itu. Kalau berbicara soal demokrasi, Bung Hatta mengatakan gitu dalam bukunya Demokrasi Kita, ya inti dari demokrasi itu adalah soal kedaulatan rakyat. Tapi bagaimana hari ini? Dalam perspektif saya ya hari ini masyarakat luas itu suaranya hanya didengar, hanya diperhitungkan saat pemilu. Tapi bagaimana pasca pemilunya? Ini kan menjadi satu fenomena gitu. Ini kan menjadi satu persoalan. Lalu juga berbicara soal permasalahan bangsa gitu ya, tadi dibahas soal korupsi, soal pendidikan dan lain-lain. Coba mari sama-sama kita refleksikan bersama gitu. Dalam perspektif saya, sebetulnya semua persoalan-persoalan bangsa hari ini itu lahir dari satu kesalahan yang sama. Lahir dari satu subjek yang sama, yaitu kegagalan pemimpin negeri ini hari ini untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Nah, kalau tadi mengutip perkataannya Bung Gilbran, bagaimana bisa gitu negara sebesar ini hari ini dipimpin oleh orang yang otaknya kecil gitu, kata Bung Gilbran tadi ya. Jadi ya kalau misalnya kita berbicara dengan konsep input, proses, output, ya kebijakan itu kan output gitu. Tapi bagaimana kita perhatikan proses dan inputnya gitu. Apakah pemilu kita hari ini sudah memang mengakomodir gitu supaya kita bangsa Indonesia ini memiliki pemimpin yang baik. Ya berbicara lagi soal pemilu tuh ya. Tadi juga sempat disinggung gitu sama Mas Reno soal money politics ya. Saya kira memang praktik-praktik seperti itu ya sudah amat sangat sering terjadi gitu dilakukan oleh kontestan-kontestan pemilu. Ya kalau berbicara soal money politik, berbicaranya soal bab logistik, ya tentu dikhawatirkannya juga kentara gitu dengan persoalan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Lalu juga yang ingin saya sampaikan adalah berbicara soal pemilu. Ya tadi soal praktik korupsi, kolusi, nepotisme, soal money politik. Ya kita bisa lihatlah hari ini bagaimana sih pola-pola kampanye dari para kontestan pemilu gitu. Saya sebagai generasi muda hari ini jujur sedih gitu, jujur resah gitu. Kampanye itu dalam hemat pikiran saya harusnya kan menjadi momentum bagi para peserta kontestan pemilu untuk memberikan pencerdasan politik, untuk menyampaikan ide gagasannya kepada rakyat gitu. Tapi hari ini kan yang ditonjolkan gitu, yang diperlihatkan itu kan cuman joget-jogetannya, gemas-gemasannya. Sebenarnya nggak masalah buat saya mau dengan pola lucu-lucuan, gemas-gemasan bagi saya nggak masalah. Tapi tolong gitu, sisipkan juga nilai-nilai substansialnya, sisipkan juga nilai-nilai esensialnya gitu. Mau sampai kapan generasi kami dibodohi dengan cara-cara seperti itu? Bagi saya ini juga persoalan gitu. Lalu juga lain daripada itu, ya kalau berbicara soal korupsi hari ini, kita berpikir sederhana aja gitu. Gimana kita mau
gimana pemerintah mau nyelesain masalah korupsi kalau sekarang pemimpin lembaga pemberantasan korupsinya aja adalah orang yang bermasalah. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Oke, great applause ya. Buat Fakih. Jadi sebenarnya kalau saya jadi ketika menyimak empat pembicara ini dari Gilbran, dari Reno, dari Andito dan juga Fakih tadi, saya jadi paham kalau kemudian Kang Obed tadi merasa bahwa ya ternyata yang pesimisme Kang Obed selama ini terhadap gerakan mahasiswa itu memang terbukti banyak kita salah menilai itu ya Kang Obed ya, karena memang teman-teman ini kadang-kadang sindrom orang tua ya, sindrom orang tua itu merasa bahwa kok anak-anak sekarang nggak seperti kita ya gitu ya, padahal ya mereka ini punya mekanisme sendiri dalam berkomunikasi, karena cara-cara mereka berkomunikasi kan beda kan. Kalau dulu kita untuk ketemu, untuk mengkoordinasikan gerakan mahasiswa itu kan susah banget gitu ya. Boro-boro kita punya handphone seperti sekarang nggak bisa. Tapi teman-teman ini lihat media sosial tuh bisa terkoordinasi dengan waktu yang singkat bisa terjadi. Ini yang saya kira itu memberikan harapan. Tetapi itu tadi yang pertanyaan buat saya ya, sebelum ke teman-teman ya, sebelum ke yang menyampaikan itu. Jadi konkretnya gitu ya. Teman-teman itu seperti apa yang inginkan? Karena kalau kita berharap pada, katakanlah misalnya begini, Pilpres sekarang ini betul ada 3 kontestan, betul kan gitu ya, dan terpecah itu pendukung pemerintah, ya ada yang lari ke 01, ada yang lari ke 02 dan ada yang terbesar di 02, yang dari 03. Tetapi kemarin ketika berlangsung RUU pembahasan soal RUU inisiatif tentang daerah khusus Jakarta, itu menunjukkan bahwa kekuatan mereka ini, kekuatan kelompok-kelompok yang established ini masih terkonsolidasi gitu. Karena dari 8 fraksi yang ada di DPR, ternyata 9 fraksi yang ada di DPR, 8 semuanya menyepakati soal bahwa daerah khusus Jakarta itu nanti gubernurnya ditunjuk oleh seorang presiden. Pertanyaannya kan jadi ini anasir status quo, anasir kepentingan kelompok status quo itu masih sangat kuat di parlemen itu. Bagaimana teman-teman melihatnya itu? Bagaimana jalan keluarnya yang teman-teman bayangkan? Silakan, siapa yang akan mulai? Saya nggak akan nunjuk. Silakan langsung Anda yang punya gagasan, silakan. Ayo. Jangan tunjuk-tunjuk kan kalau begitu disuruh ngomongin ya, ayo silakan. Gantian dari yang paling kiri paling. Iya. Ya. Kan teman-teman ngomong soal pemakzulan. Jangan kalau ngomong pemakzulan jangan dianggap makar ya. Pemakzulan itu konstitusional. Ya sah itu dilakukan itu. Nah, tetapi kalau Anda lihat DPR-nya ternyata sampai hari ini pun ternyata masih seperti itu, apa jalan yang akan dilakukan oleh teman-teman? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya begini, dalam perspektif saya, kalau dari secara historis saja, ya sebetulnya siapa sih yang membuat negara Indonesia? Yang membuat negara Indonesia itu kan bangsa Indonesia. Ada satu negara yang negara membentuk bangsa, tapi ada juga yang bangsa membentuk negara. Nah, kalau kita lihat di teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia, itu artinya ya negara Indonesia ini dibuat oleh bangsa Indonesia. Lalu apa sih nilai-nilai yang ingin diwujudkan bangsa Indonesia untuk melalui negara Indonesia ini? Kan itu sudah jelas sebetulnya disampaikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dari mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial dan lain-lain. Nah, kenapa bangsa Indonesia membuat negara Indonesia? Ya karena untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia itu. Bagi saya konkret saja, kalau sekarang negara Indonesia sudah tidak bisa mengakomodir kepentingan bangsa Indonesia, ya sudah, selesai. Cukup, terima kasih. Yes, oke. Siapa yang mau nambahkan? Gilbert, silakan. Ini pertanyaan menjebak nih dari Bang Hersun ya. Enggak, saya enggak kayak kamu ke adik deh. Itu bukan jebakan Batman Bang, tapi mengetes Ngetes kelas ya. sejarahnya Bang Ade. Iya. Ini pertanyaan yang saya rasa cukup menjadi keresahan saya juga. Karena gini, oh ternyata oposisi politik yang sekarang ini terlihat sangat kontradiktif. Ini kan ada 3 kubu kan. Kelihatannya mereka sangat berlomba-lomba menyampaikan visi misi, berlomba-lomba saling menegasikan satu sama lain, berlomba-lomba saling merangkul suara. Tapi pada kenyataannya mereka punya satu background yang sama. Yaitu apa?
oligarki. Oligarki kekuasaan yang didanai oleh para cukong. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Apa konkretnya? Sebenarnya secara konstitusi, ini diriku sempat membaca beberapa naskah sejarah ya. Demokrasi sekarang ini di Indonesia ini sebenarnya adalah demokrasi yang sudah diotak-atik dan justru cukup problematik. Kalau nggak salah ya, dulu tuh di MPR ada perwakilan suku, ada perwakilan agama, dulu ada perwakilan dari berbagai macam unsur yang Utusan-utusan golongan ya. utusan-utusan golongan. Ya. Tidak semuanya dari partai. Kenapa diriku cukup skeptis dengan partai? Karena sekarang berkaca dari fenomena Jokowi, ada entitas yang lebih besar daripada partai, yaitu adalah figur. Contoh, Jokowi secara serta-merta bisa mengotak-atik apapun itu, konstitusi, parlemen dan sebagainya macam lainnya, karena dia punya ketokohan yang cukup kuat, alias dia disokong oleh banyak entitas. Pun dengan individu-individu lain, kayak misal sekarang kita lihat di Kaisang. Menjadinya Kaisang menjadi ketua umum partai PSI hanya dalam kurun waktu 2 hari, itu menunjukkan bahwa partai lebih kecil daripada individu. Dan itu adalah kegagalan demokrasi. Karena fungsi ideal partai adalah mencetak kader. Tapi pada praktiknya cukup kontradiktif. Jadi apa yang bisa kutawarkan atau saya tawarkan, ya kita harus kembali kepada konstitusi kita yang lebih awal. Legislatif itu tidak hanya sebatas dikuasai oleh partai-partai nir gagasan, nir ideologi. Coba teman-teman sebutkan dari ke-18 partai nasional, apakah mereka punya spektrum ideologi yang jelas? Tidak. Apalagi partai-partai tengah. Mereka nggak punya ideologi yang saklek. Sehingga arah mereka bergerak secara politik yaitu pragmatisme. Pelacuran politik. Setelah mendapatkan keuntungan finansial, mendapatkan keuntungan elektoral, mereka akan mengikuti. Terutama tadi backgroundnya adalah ada kuasa yang lebih besar, yaitu adalah oligarki. Jadi saya rasa ya kita harus kembali ke permusyawaratan yang dulu ya. Sila keempat, permusyawaratan. Jadi ada golongan-golongan perwakilan, tidak semuanya dikuasai oleh partai. Dan saya rasa itu menjadi opsi. Karena opsi pemakzulan mungkin itu bisa jadi opsi lain. Oke. Punya opsi alternatif. Ini maksudnya kembali ke UUD 45 gitu. Ya. Wah, ini rada ya. Menarik juga ada anak muda yang punya gagasan seperti Gilbran nih. Ini biasanya Maksudnya pemakzulannya lebih mudah. oh, gitu. Oke. Siapa yang mau nambahkan? Reno mau nambahkan atau ya silakan. Iya. Kalau kita kan orang arsitek itu ada step by stepnya biasa kalau ini. Nah, ini menarik ini. Ya. Tapi bagi saya begini, kalau misalkan nanti langsung spesifik tentang undang-undang itu dan sebagainya, kita harus ngapain dan bagaimana ya? Yang pasti kita harus ikutin dulu, begitu. Anda benar tadi, demokrasi. Demokrasi Indonesia itu beda loh sama demokrasi yang lain. Muhammad Hatta sendiri yang bilang, kita itu spesialnya adalah tentang musyawarah dan mufakat. Begitu. Dan benar sekali apa yang dikatakan Gibran begitu. Dan mahasiswa di sini harusnya punya peran di sana. Loh, putusan-putusan yang keluar itu harus aspiratif loh. Kan ada kriteria-kriterianya. Bagaimana sih putusan-putusan keluaran produk-produk undang-undang yang bagus itu seperti apa kan? Aspiratif, publik harus tahu bahwa inti dari demokrasi adalah melibatkan publik. Partisipasi ya. Partisipasi publik. Pertama kali kalau ditanya apa ya kita harus ikut dong. Partisipasi dong. Gimana jalannya undang-undang ini dan sebagainya. Anda bisa mengkaji, loh kenapa kok bisa keluar seperti ini? Itu kan pertanyaan yang paling mendasar. Why? Kenapa kok bisa keluar seperti ini? Bagi saya itu salah. Karena kalau kita dari segi mahasiswa, kita nggak melihat ini intrik politiknya seperti ini, ada gerbong A, B, C, dan sebagainya. Kita cuma lihat apa? Kebenaran ilmiah. Bagi saya nggak benar, coret. Bagi saya benar, lanjutkan. Itu satu, begitu dan sebagainya. Nah, yang kedua, kita harus paham sendiri, Indonesia ini luar biasa netizennya. Wah, mulutnya luar biasa, tapi juga kadang negatif, kadang juga positif juga. Kalau tadi yang dikatakan Bung Fakih, kita ini di luar, wah cantik sekali makanannya, lobster dan sebagainya, tapi di belakang menjijikkan. Dengan kondisi seperti itu, netizen kita yang seperti itu, sebenarnya kita cukup satu, bersuara. Itu kalau misalkan tadi ditempuh lewat jalur yang legal tidak bisa, bagi saya aspiratif tidak oke, ya itu.
Yang menjijikkan di belakang harus dikeluarkan. Nah, sekarang siapa yang berani bersuara pertanyaannya? Itu pertanyaan besarnya. Semuanya ini kita mahasiswa harus berani bersuara loh. Ini loh, yang jorok-jorok di belakang ini itu sekarang harus dikeluarkan dan publik harus tahu. Bagi saya publik cukup pintar untuk melihat itu dan dapat menilai itu secara objektif begitu. Itu yang kedua bagi saya. Dikeluarkan saja, it's okay. Nah, permasalahan lainnya apa? Wah, nanti kalau ditangkap dan apa dan sebagainya. Nah, itu maka kembali ke terakhir. Ketika semua tidak berfungsi, ya satu, pemakzulan, lawan dan sebagainya. Itu opsi terakhir. Tapi betul begitu. Kalau misalkan opsi 1, 2 tidak bisa, bagi saya lawan cuman jadi satu-satunya opsi yang harus dilakukan terakhir begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Andito, saya tambahin dikit kalau Andito. Anda percaya bahwa proses elektoral ini nanti itu akan menghasilkan kepemimpinan yang baru dengan cawe-cawe yang luar biasa seperti sekarang? Ayo silakan. Andito kan yang belum ya? Iya, silakan. Oke. Artinya gini ya. Apakah nanti proses elektoral ini ya ke depan akan berjalan baik dengan cawe-cawe yang hari ini sudah sangat vulgar ya, Bang? Ya. Artinya bisa nggak sih nanti kalau misalnya seandainya entah dari 1, 2, 3 yang jadi nih bisa murni independen bawa kepentingan rakyat gitu. Walaupun ya memang arahnya tadi ke sesuai amanat undang-undang UUD, memang pemakzulan tuh dijamin undang-undang sih, Bang, memang ada. Ya. Ya, jadi ya, jangan ngomong sungkan soal pemakzulan, seolah pemakzulan itu kata yang tabu. Enggak, itu konstitusi mengatur seperti itu gitu. Sama juga dengan konstitusi mengatur kalau ketika seorang presiden itu mangkat, meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri, yang mengganti adalah wakil presidennya gitu loh ya. Betul. Iya sih, Bang. Oke. Kenapa kok jadi speechless? Agak loading dulu tadi sebenarnya. Tapi gini, kalau misalnya tadi bicara soal masalah RUU tadi ya bicaranya ya, tentang yang di daerah khusus Jakarta tadi ya. Itu hanya fenomena, fakta, bukan fenomena, fakta ya, menunjukkan gitu bahwa sebenarnya parlemen itu masih dikuasai sepenuhnya oleh kelompok-kelompok ini gitu. Kendati dalam pilpresnya mereka sekarang terbagi dalam 3 kandidat. Itu sebenarnya yang saya ingin sampaikan. Sebenarnya gini, Bang. Kalau bicara pengadvokasian, pembelaan, terutama juga bukan hanya secara personal ya, dalam artian personal ketika ada seseorang membutuhkan bantuan dan lain-lain, tapi juga dalam rangka untuk mengadvokasi satu produk perundang-undangan, itu kan memang dibagi secara litigasi dan non litigasi, secara mekanismenya gitu loh. Secara litigasi mungkin jelas gitu loh, di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 24 kalau nggak salah tentang kekuasaan kehakiman gitu loh. Artinya ketika misalnya ada produk hukum yang tidak sesuai dan lain-lain, itu MK berhak untuk mengadili, menguji undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar gitu loh. Anda masih menyebut MK nih? Anda masih percaya MK itu bisa dipakai? Mekanisme. Okay. Itu prosedural ya? Prosedural, normatifnya seperti itu gitu loh. Walaupun pada akhirnya apakah ketika prosedural ini ditempuh bisa tetap sesuai dengan rakyat inginkan? Tidak juga itu tuh. Kalau misalnya kita bicara produk hukum, jangankan sebelum masuk ke MK, saat sebelum jadi produk hukum juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3, peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan itu loh. Itu dijelasin harus berasaskan keterbukaan, keadilan, demokrasi dan lain-lain gitu loh. Cuma kan memang hal ini tidak ditempuh. Artinya secara sistem kalau bicara normatif nggak ada yang salah. Tapi pengaplikasiannya, pengeksekusian tadi yang saya sampaikan di awal gitu loh. Memang ada upaya-upaya lebih lanjut, upaya-upaya lebih tajam, upaya-upaya lebih vulgar sehingga si aturan ini diotak-atik seenaknya saja gitu loh. Jadi artinya mungkin instrumen-instrumen lain dengan propaganda baik di media maupun di lapangan gitu loh bisa kita lakukan. Tapi selalu deadlock gitu tuh. Kalau kita lihat berapa kali gerakan mahasiswa selalu deadlock. Undang-undang KPK kebobolan. Kemudian Omnibus Law kebobolan. Apalagi? Jadi berapa kali memang gerakan kita kalau secara normatif selalu kebobolan terus gitu loh.
perlu ada instrumen baru, gerakan baru, inovasi baru sehingga hal-hal seperti ini bisa kita dobrak gitu tuh. Ya mungkin tadi udah saya sebutin di awal ya Bang ya, apa instrumennya ya, nggak perlu saya sampaikan lagi sini. Nggak usah disampaikan. Ya artinya kalau misalnya tadi saya Pertanyaan atau bukan hanya pertanyaan, bahkan kalau Anda mau menyampaikan pendapat juga silakan di antara teman-teman mahasiswa ya. To the point ya penyampaiannya. Silakan. Ada yang mau ngajukan? Ya. Tolong dibantu ini ya, mic-nya ya. Bernyalakan? Oh, mati ini. Ini aja. Oke, langsung kan ya. Sebut nama Anda, kampus Anda, dan kemudian usulan Anda atau pertanyaan Anda apa? Perkenalkan, nama saya Agia. Saya dari Universitas Yupentek Indonesia. Tepatnya ada di Kota Tangerang, Bang. Ya. Mungkin langsung aja ya to the point. Mungkin Bang Ubed bicara tentang 98 itu adalah pelaku sejarah saat itu. Cuman maksud saya begini. Harapan saat itu kan ada, yaitu untuk meminimalisir angka korupsi. Cuman yang terjadi saat ini kita semua tahu, teman-teman semua tahu bahwasanya angka korupsi bukan semakin tipis, akan tetapi semakin membengkak. Ditambah lagi dengan permasalahan si pelaksana justru terlibat. Dan semakin konkretnya lagi seperti yang tadi teman-teman disampaikan di depan, bahwasanya pelaksanaan politik hari ini terlalu vulgar. Dan yang akhirnya memaksakan sesuatu yang tidak sepatutnya. Jadi saya sepakat tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan yang ada di depan sini, pemakjulan harus ada saat ini. Jangan sampai teman-teman melakukan pendesakan sampai turun ke jalan, lebih baik mundur. Kalau menurut saya yang akhirnya tidak berdampak besar buat masyarakat. Kalau kita sampai turun ke jalan, tentunya ada beberapa lagi yang harus di Silakan nama, kemudian dari kampus mana dan apa ini ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Sofyan Apis dari Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya tadi menyimak beberapa poin ya, sempat disinggung tentang politik dengan uang, politik dengan sembako gitu. Nah di sini yang perlu jadi PR untuk kita mahasiswa ini, atau mungkin di sini saya mewakili rakyat kelas bawah ya, alias ya sebut aja miskin lah ya. Nah di sini yang di depan ini berbicara untuk rakyat yang mana gitu. Karena ketika saya melakukan penelitian di daerah-daerah pemukiman yang bisa dibilang kumuh dan semacamnya, di Jakarta, di Lampung juga, itu di Jakarta terutama khususnya yang menjadi daerah langganan kampanye setiap partai, setiap caleg,
Itu yang mereka katakan apa? Setiap partai yang di sini itu membawa apa, maka dia akan kita pilih. Ada lagi yang bilang apapun yang mereka bawa akan kita terima, tapi gagasan mereka ada juga yang bisa diterima, atau memang caleg ini itu dekat dengan masyarakat secara betulan. Ada yang bilang hanya dengan mendatangi ketika ada warga yang tahlilan itu masyarakat langsung bersimpati atas caleg ini. Nah, pertanyaan saya adalah, kita mahasiswa apa yang kita lakukan untuk mendekati rakyat ini? Apakah kita menjual ideologi? Apakah kita hanya menjual idealisme kita? Apa yang kita bisa beri ke rakyat gitu? Apa kita datang ucuk-ucuk datang ngadain acara nih misalkan ya, kita bawakan demokrasi yang benar adalah seperti ini, bla 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 bla. Rakyat akan bertanya, ini ngapain sih? Lu bawa apaan ke sini? Lu mau kasih kita apa? Lu mau jual idealisme lu itu ke kita dapat apa? Saya ketika ke Lampung, kamu ini ngelakuin penelitian untuk apa? Kamu kaya, kita ini tetap ayam miskin. Bahasa orang Lampung itu keras sekali, saya digituin. Nah, artinya di sini ya tadi PR-nya, apa yang kita bisa beri betul-betul untuk rakyat gitu. Dan semisalkan memang harus kita beri sesuatu kepada masyarakat kelas bawah terutama, karena masyarakat kelas bawah ini banyak jumlahnya dibandingkan mahasiswa yang ada di Indonesia. Nah, jadi tadi pertama itu apa yang bisa kita beri untuk masyarakat gitu, bentuk nyatanya. Nah terus ya paling itu aja sih poin yang kontroversi. Pertanyaan konkret, jadi sebenarnya masyarakat kita betul-betul pragmatis banget gitu ya. Jadi tadi itu ya sebenarnya yang sering disebut sebagai demokrasi wani piro. Itu ya saya kira yang tadi juga kita berbincangkan secara off air ya tentang bagaimana situasi bahwa teman-teman ini memang ada suatu proses penyadaran pada kalangan mahasiswa, tapi ternyata pada level bawah gitu. Dan tadi juga saya kira Gilbran juga sudah menyinggung bahwa kenapa kemudian tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu sangat tinggi, karena sebelum dilakukan survei ya ditebar dulu bansosnya gitu ya. Ya puas mereka, tapi begitu berasnya habis mungkin nggak puas lagi kan gitu ya. Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan? Ya silakan Gilbran. Ini aja nih. Pertanyaan menarik ya dari Masnya ya. Pertama gini, saya sangat sepakat ketika kita perlu mengubah paradigma bahwa mahasiswa itu bukanlah sang mesia. Mahasiswa bukanlah juru selamat. Kalau teman-teman tahu tahun 98, tahun 78, 65, selain mahasiswa, kita juga dibantu oleh entitas yang lain, tentara, kemudian iklim ekonomi internasional yang saat itu kacau balau. Jadi kita perlu berhenti untuk meromantisasi gerakan. Jadi ketika saya aksi, saya jarang banget meneriakan hidup mahasiswa. Ketika kita menyandingkan hidup mahasiswa dan hidup rakyat Indonesia, apakah itu berarti bahwa hidup mahasiswa dan rakyat Indonesia adalah dua entitas yang berbeda? Itu wujud eksklusivitas kita. Jadi alih-alih kita meneriakan hidup mahasiswa, ya udah satu aja, hidup rakyat Indonesia aja. Karena menurut saya itu menjadi wujud eksklusivitas kita. Kita menganggap bahwa aku mahasiswa, Anda rakyat, kita beda golongan, Anda bukan golongan kami. Kita mahasiswa adalah juru selamat. Kita bisa mengatasi masalah. Membuat masyarakatnya bodoh. Dengan sengaja menciptakan
indeks pengembangan manusia yang rendah. Buat apa? Itu adalah ceruk suara mereka. Gitu. Tadi kan saya sampaikan bahwa ketika mau survei mesti akan ada BLT yang turun. Mahasiswa biasa. Skripsi aja belum kelar gitu kan. Gitu, Mas. Oke, ini menarik ya, saya kira. Oke. Ini pertanyaan oke, ada. Silakan. Audiens ya, ini ikut hadir. Ini wartawan ya, Mas Dodo. Silakan, Mas Dodo. Ini wartawan atau politisi? Makasih Mas Serju. Hari ini wartawan. Oke. Di rumah saya politisi. Saya nggak bertanya, saya memberi deskripsi apa yang saya alami aja, dan ini saya rasa bisa menjadi semangat untuk seperti tadi disampaikan Mas Gibran untuk segera mengakhiri Jokowi sebelum pemilu 2024. Jadi yang dijaga Jokowi hari ini itu supaya dia tidak diturunkan di tengah jalan. Karena kalau dia diturunkan di tengah jalan, bagi orang Jawa itu wirang. Wirang itu malu yang amat sangat yang tidak terampuni. Jadi Jokowi sekarang tugasnya hanya bertahan sampai 2024 dan pemilu sukses. Tugas kita jangan sampai 2024. Pemilu sukses itu apa maksudnya? Berjalan dengan lancar. Bukan Gibran jadi calon wakil Dan ya tentu saja itu. Pemilu lancar dan Gibran jadi wapres. Karena kalau pemilu sukses itu kan bisa aja pemilu secara adil, fair, siapapun yang terpilih, Oh itu kan iya, sebenarnya bukan, sukses ya. bukan itu maksudnya. Jadi saya Widodo namanya, caleg dari PAN Kabupaten Bogor. Kalau ada yang di Kabupaten Bogor boleh pilih saya nanti. Pasti ada perubahan. Bukannya mendukung Gibran? Tidak, saya frontal sama partai, saya dukung Amin. Jadi gini, Mas Hersu, Kang Ubed, sama teman-teman mahasiswa. Jadi pengalaman saya beberapa bulan ini, bagaimana pemilu ini begitu buruk dan menjijikkan ya. Jadi kalau kita datang ke dapil, datang ke masyarakat yang di ganggang, di perkampungan, itu pertama yang ditanya memang bawa apa dan wani piro. Oke, kita sudah bawa oleh-oleh ya, ada sajadah, ada kerudung, ada beras, ada macam-macam. Itu karena syarat untuk Kulonwun masuk ke wilayah situ. Apakah itu ormas, apakah itu kelompok kontrakan, pedagang dan lain sebagainya. Oke, begitu saya mundur, yang lain diterima juga. Semua begitu. Akhirnya saya tanya, kamu nanti milih siapa? Nanti di hari H ada serangan fajar. Yang terbesar yang akan dipilih. Tetapi di samping itu memang masyarakat kita memprihatinkan. Dengan menerima beras 1 kilo itu udah buat mereka lega sekali.
paling tidak bisa bertahan 3 hari lah, 3 hari 4 hari untuk mereka, anak-anaknya dan lain sebagainya. Dan kondisi realnya seperti itu masyarakat kita. Nah, jadi ongkos politik untuk menjadi anggota DPRD kabupaten tingkat 2 itu 500 juta. Dengan asumsi amplopnya 50.000 sampai 100.000, baliho sama gimmick-gimmick yang lain lah. Itu ada jaminan terpilih nggak kalau? Jaminan terpilih. Oke. Itu jaminan terpilih 500.000 untuk Rati 2. Kalau mau yakin terpilih 750 750 juta. Oke. Kalau wartawan ya nggak mungkin ada 500 juta. Kita jual ide ya sudah lah. Yang penting kita ke masyarakat, kita bisa bersosialisasi dan bisa mencuci otak mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Dan itu kalian mendapatkan dosanya kalau memilih berdasarkan nominal yang lebih besar tanpa melihat visi misi dan lain sebagainya. Itu saja Kang Ubed, saya ingin mempesen supaya mempercepat aja penurunan itu supaya wirang Jokowi. Terima kasih. Oke. Ini saya ingatkan ya Mas Dodo, ini akan ditayangkan loh ya. Siapa itu yang penting. Oke, ada yang lain karena tadi itu lebih pada masukan. Ya silakan. Sebutkan nama dan juga dari mana. Baik, selamat sore kawan-kawan. Perkenalkan nama saya Ari Fikriansyah dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Sebenarnya yang saya tangkap pada pembicaraan hari ini atau poinnya ya, poin penting adalah terkait tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan parpol, saya sepakat dengan Bung Gibran, bukan Gibran, ada di ideologi partai. Jadi sebenarnya partai itu atau partai politik itu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesadaran politik terhadap masyarakatnya. Tadi Bang Dodo yang namanya, Bang Dodo, yang saya lihat untuk turun ke masyarakat langsung itu perlu bukan kos politik ya, tapi dalam artian money politik lah. Di situ ada kita harus memberikan kayak semacam mahar terhadap masyarakatnya. Jadi inilah tugas partai politik atau tugas pemerintah untuk menjelaskan bangsa dalam artian kita perlu dalam mencerdaskan bangsa dan memberikan kesadaran politik di situ. Karena yang saya lihat sendiri kesadaran politik di masyarakat itu sangat rendah. Pun dengan yang di kalangan mahasiswa. Karena yang saya lihat saya sendiri muak dengan hal namanya politik gitu loh. Nah, lahirnya calon pemimpin itu sebenarnya dari kader partai. Partai sendiri tidak pernah ada yang namanya dia menjunjung tinggi ideologinya, tapi partai itu memberikan pemikiran bahwasanya lu punya duit, lu bisa jadi penguasa atau artinya lu bisa jadi pemimpin atau bisa misalkan jadi caleg gitu loh. Nah, di sini kita bisa tangkap poinnya bahwasanya saya muak dengan kampanye benar yang dikatakan sama Abang tadi, dengan kampanye dia membagikan, dulu kan ada bapaknya membagikan sepeda, sekarang bagi anaknya bagi-bagi baju kan. Bagi susu Iya. Atau asam sulfat gitu kan. Susunya tinggi gula dan rendah gizi. Nah, terus saya juga muak dengan para caleg ataupun capres atau cawapres dengan berkampanye menggunakan konser-konser musik ataupun memang acara-acara rakyat gitu loh. Yang saya butuhkan untuk para calon pemimpin adalah kita butuh mereka untuk menyebarkan visi, misi dan gagasannya. Sehingga kita tuh punya alasan untuk memilih dia sebagai pemimpin gitu loh. Makanya poin pada hari ini adalah yang pertama, bubarkan partai politik yang memang tidak mempunyai ideologi. Yang kedua, turunkan Jokowi dengan segala problematikanya. Kenapa saya bubarkan partai politik? Karena muara dari semua permasalahannya Indonesia, contoh korupsi, itu ada di partai politik. Kalau misalkan memang partai politik tidak bisa memberikan kader-kadernya pemahaman terkait tentang politik ataupun cara gimana menjalankan pemerintahan, ya apa? Sekarang kan banyak partai politik yang diisi oleh para influencer, ada para penyanyi, artis ataupun lainnya dengan joget-joget dan gemonya dengan yang lainnya. Itu menurut saya hal yang bodoh gitu loh. Seharusnya calon pemimpin itu memberikan visi misi dan gagasannya. Jadi poin yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah yang pertama bubarkan partai politik, yang kedua adalah turunkan Jokowi. Dan saya menunggu undangan dari kawan-kawan terkait tentang konsolidasi akbar. Hanya di satu kata, lawan. Terima kasih. Saya termasuk orang yang sebenarnya mesti ngomong jujur ini ya Kang Ubed, mengkampanyekan agar generasi muda ini jangan anti dengan politik gitu. Karena memang politik itu kan sebenarnya semacam tool saja. Kalau di tangan orang-orang yang baik
itu akan menghasilkan kebijakan yang baik juga buat publik. Kalau tangan orang jahat itu menjadikan ya politik itu menjadi jahat. Tapi memang realitanya yang ada hari ini, saya mesti ngomongin jujur, kebanyakan orang jahat yang ada di kekuasaan itu, di politik itu. Ini memang agak jadi dilematis gitu. Dan dengan cara begitu saya tadi mikir-mikir, ini jangan-jangan teman-teman mahasiswa ini lama-lama nanti jadinya malah jadi kelompok anarko gitu ya, karena memang tidak percaya dengan berbagai institusi yang ada. Coba Kang Ubed bantu saya untuk memahami soal ini. Nanti teman-teman juga bisa menambahkan ya. Kita bebas ya. Saya mulai dari sebuah pertanyaan. Apakah pemilu ini berjalan sesuai dengan aturan seharusnya, dengan idealisme demokrasi? Ketika ketua pemilunya sejak awal ketua KPU sudah cacat moral. Yang menyebut cacat moral itu adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu peringatan keras. Kalau sekali lagi melakukan pelanggaran, diberhentikan ketua KPU ini. Jadi penyelenggara pemilu sejak awal sudah cacat. Yang kedua, dalam pemilu itu ada wasit. Wasit pemilu, perkara pemilu itu akan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Problemnya sejak awal wasitnya cacat moral. Coba Anda bayangkan. Pelenggaranya cacat moral, wasitnya cacat moral. Dimulai dengan peristiwa putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu yang memberi karpet merah dan seterusnya. Lalu yang bertanggung jawab secara umum pelanggaran pemilu itu adalah presiden. Presidennya sejak awal sebelum mulai tahapan pemilu sudah cacat karena sudah menyatakan ikut cawe-cawe dalam politik. Dan ini menjadi aktor utama dari seluruh drama politik yang kotor ini. Jadi nggak mungkin pemilu ini akan menghasilkan satu proses demokrasi yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang ideal seperti yang dicita-citakan oleh generasi Z dan rakyat banyak. Itu nggak mungkin. Jadi kalau aktor utamanya masih bertengger dan ikut mengendalikan seluruh proses politik, maka sepanjang itu pula harapan kita tidak akan menjadi kenyataan. Maka sebetulnya kalau orang sakit itu terlalu berat, misalnya gula basah di kaki misalnya, maka solusinya adalah amputasi misalnya. Persoalan Republik ini terlalu kompleks dan sangat berat, sangat luar biasa. Korupsinya sudah extraordinary crime. Bahkan ketua KPK-nya bermasalah. Jadi Anda berharap pada apa dengan struktur kekuasaan yang semuanya amoral itu? DPR-nya cuek terhadap aspirasi publik. Mahasiswa dilecehkan. Mahasiswa datang ke DPR dicuekin. Mahasiswa datang ke istana dicuekin. Ini pemerintahan model apa? Nah, saya menangkap ini adalah satu realitas yang memungkinkan sebetulnya mahasiswa memilih jalan lebih tinggi levelnya untuk melakukan perlawanan. Bang, kami udah sering demonstrasi, lalu berhenti lagi. Saya kasih tahu, dalam studi-studi social movement menyebutkan bahwa sebuah gerakan sosial yang melakukan perlawanan terhadap rejim kekuasaan itu hanya mungkin dia menjatuhkan kekuasaan ketika gerakan ini memiliki soliditas yang kuat dan memiliki gagasan yang hebat
dan gerakan sosial itu militan. Nah, saya membaca prasyarat itu dalam studi sosiologi politik ada sebagian terpenuhi oleh mahasiswa dengan soliditas yang kuat, dengan gagasan-gagasan yang hebat, tapi ada prasyarat militan yang masih belum manifest. Saya membayangkan kalau ada 10.000 mahasiswa dan tidak mau pulang, bahkan tidur di jalanan MPR, dan seluruh kamera harus menyorot di situ, sehingga aparat tidak akan berani untuk mengusir mahasiswa. Hanya militansi itu sebetulnya akan memperkuat apa yang menjadi agenda penting mahasiswa untuk menyelamatkan republik ini. Jadi kalau mahasiswa mau minta, kan sebenarnya dua cara nih, ya. Kan Jokowi menjadi faktor utama dari kekacauan republik ini. Solusinya pertama, dia mundur sendiri, ya kan, lengser ke Prabon, misalnya. Apa namanya bahasa Jawanya itu? Lengser ke Prabon. Itu bisa. Jadi kalau dia raja yang masih punya nurani, itu mundur. Dia sudah nggak layak memimpin republik ini, sebetulnya. Dia mundur. Tapi ini nggak ada malunya. Maka ya dimundurkan. Caranya gimana? Menaikkan tingkat militansi. Dan saya yakin kalau mahasiswa solid dan bergerak semuanya, dan nggak usah pulang, lapar sama-sama. Bila perlu kasih komando kepada kami, bahwa para profesor yang mengajarkan ilmu pengetahuan, kalian mengajarkan kami untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, mengajarkan kami untuk objektivitas. Hari ini kami menuntut objektivitas kalian untuk bersama-sama mahasiswa. Jadi apa gunanya profesor kalau kemudian mereka bertengger di Menara Gading sementara derita rakyat di depan mata? Kan itu. Jadi teman-teman mahasiswa tidak sendiri. Ada dosen-dosen yang juga gelisah dan menginginkan agar bangsa ini, negara ini berjalan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Bukan oleh kepentingan yang jorok seperti yang sekarang dipertontonkan. Jadi kami sih kepentingannya bagian negara dipandu oleh ilmu pengetahuan. Bukan oleh kepentingan jorok, bukan oleh apa saran-saran misalnya malah dukun gitu misalnya. Jadi saya kira itu, beri komando kepada kami. Kami nggak mau mengintervensi mahasiswa. Karena kan mahasiswa independen toh. Nanti kalau kami misalnya dosen, meskipun dosen kan sangat intelektual misalnya, moralis misalnya, tapi pasti ada tafsir politis kan. Nah, kami enggak, silakan mahasiswa yang memimpin. Bahwa ini adalah momentum teman-teman mahasiswa sekarang untuk mengatakan kepada dunia bahwa kami muak dengan praktek kotor demokrasi ini. Jadi kami siap di komando, Dirban. Dan kami dosen akan mungkin turun luar biasa. Ikut kita barisan. Jadi kalau teman-teman militan begitu sampai malam, dini hari langsung konferensi pers, kami memberi komando kepada seluruh kaum intelektual untuk bersama-sama kami. Saya akan datang. Saya akan datang. Jadi ya ini momentumnya, nggak ada waktu lain. Jadi pemilu itu akan menjadi berkualitas, ditata ulang, dan mungkin benar, dan kebenaran akan lebih kuat ketika pemilu tanpa Joko Widodo. Saya meyakini itu dalam tesis politik saya, bahwa dalam situasi yang kacau seperti ini harus ada aktor utama yang harus dihentikan untuk membuat kohesivitas pemilu ini menjadi sehat. Jadi kita tidak menolak pemilu, karena menolak pemilu itu sama dengan menolak demokrasi. Tapi pemilu seperti apa yang kita inginkan dari seluruh riset politik, ya pemilu yang berkualitas. Nggak kayak gini, ini apa ya, melecehkan ilmu pengetahuan. Pelajaran semester pertama tentang demokrasi itu sudah malu melihat republik ini. Jadi dilecehkan, teman. Nah, saya merasa dilecehkan secara ilmu pengetahuannya, bukan secara pribadi. Maka caranya memang harus dipotong aktor-aktor utamanya yang membuat rusak republik ini. Dan itu, siapa yang mengambil peran utama itu? Hanya mahasiswa yang bisa menyelamatkan republik ini. Dalam situasi seperti sekarang. Karena rakyat kehilangan panduan. Ini kan kita nggak ada role model.
Begitu ada mahasiswa yang sangat intelektual ini, teman-teman, dan memegang komitmen bahwa teman-teman ingin menyelamatkan Republik, saya yakin semua orang akan ikut barisan mahasiswa. Saya meyakini itu. Ini silent majority sebetulnya, kehendak untuk melakukan sesuatu yang besar itu. Jangan khawatir. Saya meyakini, kami peneliti, begitu kami riset pada masyarakat, mereka bilang, ini enggak benar mas, keadaan ini enggak benar. Kita neliti soal apa harapan masyarakat tentang pemilu, enggak ada, ini main-main semua katanya. Jadi bayangkan, ada hopeless. Nah ketika hopeless itu begitu meluas, ada public distrust, hanya anak muda mahasiswa yang bisa memberikan harapan itu. Kan tumpahnya pada mahasiswa, mau enggak untuk menyelamatkan Republik? Selamatkan Republik ini, dan itu hanya teman-teman mahasiswa yang bisa menyelamatkan. Terima kasih. Ini tantangan buat teman-teman mahasiswa ya. Saya kira ada yang mau mengomentari pernyataan dari Kang Ubed? Oke, kalau nggak ada yang mau ngomentarin, saya kira kita sudah sampai di penghujung ini. Oke ya, silakan. Nggak banyak juga boleh. Gitu. Sedikit, saya agak gatel ini. Saya kayaknya cukup nggak setuju dengan banyak orang hari ini. Kalau Kang Ubed tadi bilang hanya Jokowi yang diinginkan, padahal tadi sudah jelas permasalahannya adalah bukan hanya di Jokowi, tapi semua. Anda bilang ke MK Anda tidak percaya, ke DPR tidak percaya. Ya bagi saya betul tadi ada sebuah usulan bahwa satu generasi ini harus dipotong begitu. Percuma sama seperti ketua KPK sekarang, Firly Bahuri dicopot dan sebagainya, tapi bawah-bawahnya Dewan Pengawas toh siapa tahu begini dan sebagainya. Bagi saya penurunan Jokowi dan sebagainya, kok toh sudah jelas identifikasi masalahnya, itu bukan hanya di Jokowi saja. Itu satu, saya tidak setuju dengan Kang Ubed. Terus yang kedua, saya juga tidak setuju dengan Kang Dodo tadi. Ya Kang Dodo betul ya? Iya, Mas Dodo. Kang Dodo tadi. Dengan Anda melakukan uang seperti itu dan sebagainya, ya mohon maaf, itu salah satu bentuk juga sebetulnya. Makanya saya bilang, semuanya harus bersinergi. Tidak bisa kita masuk juga begini dan sebagainya, tidak bisa salah satunya, semua harus ini, dan salah satunya adalah menghentikan itu begitu. Maka yang ditanya adalah motifnya, apa sih kenapa kalian mau jadi caleg, kenapa kalian mau ngeluarin begitu dan sebagainya. Kalau misalkan harus mengeluarkan duit segitu untuk ini, bagi saya itu tidak worth it begitu. Itu saya tidak setuju. Satu. Lalu dengan keadaan seperti itu, maka itu mempertanyakan idealisme kita. Itu kan tadi secara tidak langsung itu menjustifikasi bahwa ini wajar kok, kasih jilbab, kasih ini dan sebagainya wajar kok begitu. Itu tadi bersambung ke pertanyaan dia, kita bisa apa? Saya di sana cuman dibilang saya bisa apa? Kamu gini nih buat apa dan sebagainya. Ya jujur, mahasiswa ini cuman punya idealisme. Dan cuman itu yang bisa dipertahankan. Kalau tadi aku juga nggak setuju juga sama Gibran tadi. Wah banyak sekali saya nggak setuju nyari. Kalau misalkan kita tidak bisa menentukan standar tinggi dan sebagainya, maaf, mahasiswa itu standarnya memang tinggi. Idealisme itu doang loh yang saya punya. Saya mungkin nggak punya uang, saya mungkin nggak punya. Tapi saya cuma punya idealisme. Kalau itu dilakukan, kalau itu saya lakukan setiap hari saya dibilang seperti itu, saya akan tetap lakukan. Bahwa, loh iya, saya akan tetap edukasi Anda bahwa ini tidak benar kok. Tapi kalau misalkan itu ternyata akhirnya dikurangi substansinya, dikurangi poin-poinnya karena oh ya saya harus memenuhi perut saya sendiri dan sebagainya. Bagi saya idealisme mahasiswa idealisme mahasiswa menurut saya masih omong kosong. Dan untuk sampai ke poin yang dikatakan Kang Ubed, tidak mungkin terjadi kalau misalkan kita masih seperti itu. Jadi bagi saya itu saya agak gatal saja, mohon maaf. Cuman saya cukup tidak setuju dengan banyak hal. Saya kira kita cukup perlu berani, kita harus bersuara. Begitu. Terima kasih. Oke, yes. Ya, boleh dong. Boleh komentarin. Ini ya. bagus Reno ini. Jadi maksud saya, inilah satu diskursus yang harus tumbuh di kalangan entitas akademi ilmuwan. Secara semiotik sebenarnya tafsirnya yang mungkin kurang lebih dalam dari Reno. Bahwa yang saya maksud Jokowi itu adalah rezim. Artinya Arman Usman ya Jokowi. Mereka pejabat yang koruptor ya Jokowi. Maksud saya Repsan ini sebagai satu rezim kolektif itu ada di presiden. Karena dia intervensinya luar biasa di banyak area. Jadi kalau mau semuanya ditata ulang, itu yang saya maksud. Sebagai representasi rezim. Jadi nggak apa-apa. Bahwa memang persoalan kita terlalu sistemik rusaknya, ya proses sistemik itu yang harus kita lakukan. Momentumnya sekarang. Begitu kita kelewatan ini, kita makin menderita dalam jalan yang panjang. Ya, jadi yang saya sebut sebagai winter is coming ya, betul, long winter ini. Betul, long winter, betul. Ya. Jadi bonus demografi itu akan hanya sekedar mimpi. Kan sedih kalian. Harusnya tahun 2035, 39 itu adalah momentum teman-teman, Reno Gilban dan lain-lain, Fakir dan seterusnya.
untuk bisa menjalankan republik ini dengan baik. Dan jangan, saya kasih pelajaran berharga tahun 98. Jadi ketika 98 kita berhasil menjatuhkan rezim, tapi kita gagal memandu agenda. Karena itu kami sekarang mengatakan bahwa silakan pandu mahasiswa. Kami mau melakukan ini dan kami ingin jika kalian berkuasa, ini yang kami lakukan, yang harus kamu lakukan. Jadi yang mandu mahasiswa silakan. Karena kami menyesalnya di situ. Kenapa dulu kita nggak memandu bahwa kau jadi presiden harus begini, begini. Ini aspirasi kami yang mayoritas penduduk republik ini menjadi pemilih. Kan hampir 60% anak-anak muda. Jadi saya kira silakan teman-teman memandu itu. Dan silakan lakukan perubahan yang sehebat-hebatnya untuk kepentingan generasi masa depan republik ini. Saya kira itu ya. Jadi mahasiswa tidak usah berpikir bagaimana ngasih makan masyarakat gitu. Tidak usah. Rakyat sudah cerdas dan pemerintah sudah ngasih BLT. Ya kan? Gitu. Jadi mahasiswa itu tadi betul Reno, idealisme itu lebih mahal dari seluruhnya. Ya. Dan satu-satu kekayaan mahasiswa yang luar biasa adalah idealisme itu. Yes. Saya kira itu ya. Sehingga masyarakat itu ya dalam teori dan basis riset itu ya floating mass. Mereka masih mengambang. Kalau kebenaran yang dominan, dia akan ikut. Sekarang ini kan yang kacau kan keburukan yang mengendalikan politik. Dia makanya diam masyarakat. Tapi begitu arus ini berbalik, oh benar mahasiswa ini. Mereka akan ikut mahasiswa. Percaya itu. Itu studi-studi sosiologi politik menyebutkan itu. Anda mau belajar di Eropa, di Afrika, di Amerika Latin, termasuk di Asia Selatan. Polanya begitu semua masyarakat itu. Mereka akan ikut algoritma yang dominan. Jadi kalau situasinya berbalik, mereka juga akan ikut. Sama ketika 98, saya dituduh gila sama dosen itu. Gila lu, nggak mungkin lu. Idealisme itu kosong. Kita buktikan. Bahwa ternyata masyarakat itu nuraninya masih hidup kok. Ketika bicara keadilan, kemanusiaan, dan seterusnya. Itu mereka akan ada connect. Gitu. Ya. Gitu. Dan ini momentumnya sekarang. Saya kira itu. Mas. Yes, oke. Saya kira begini ya, satu hal ini penting untuk kita membuat semacam anatominya ya, memahami anatominya. Atau kalau bahasanya Reno tadi arsitekturnya kekuasaan. Jokowi ini panggung depan, gitu ya. Sebenarnya di panggung belakang itu ada sebuah kekuasaan yang besar. Saya selalu menyebutnya ini semacam matriuska politik. Itu matriuska itu boneka Rusia kan. Di dalam boneka Rusia itu ada boneka lagi, di dalamnya ada boneka lagi, dan di dalam boneka itu ada boneka lagi. Nah ini mesti anatominya mesti jelas siapa sesungguhnya yang boneka paling besar, yang representasi dari boneka-boneka itu semua. Nah, kalau teman-teman bisa mengidentifikasi ini, ya saya kira kita bisa langsung mendapatkan dengan jelas bahwa targetnya itu seperti apa gitu. Dan kita tahu memang kalau kemudian kita hari ini bicara soal Jokowi, saya sendiri juga tidak terlalu percaya bahwa orang seperti Jokowi itu kemudian sangat canggih seperti mengendalikan kekuasaan itu. Saya percaya bahwa ada kekuatan besar di belakang itu semua, dan saya kira itu teman-teman kita pahami. Tapi tidak salah juga kalau sekarang melihat bahwa representasi dari kekuatan besar tadi itu adalah Jokowi di panggung depan, dan itu diwujudkan dalam dinasti politiknya. Anda bisa membayangkan orang sekarang, ya mahasiswa sekarang tiap hari kita melihat namanya Gibran itu dihina oleh para netizen ya, tidak datang ke debat, nggak berani debat dan sebagainya. Sampai asam sulfat. Tetapi jangan salah, kekuatan besar tadi itu justru pengen orang seperti ini yang jadi penguasa itu. Karena dengan cara seperti itu mereka bisa mengendalikan kekuasaannya. Itu saya kira yang penting tempat dipahami. Tapi nggak terasa kita sudah waktunya berakhir, dan terima kasih banget untuk teman-teman mahasiswa. Yang paling penting saya sepakat bahwa idealisme yang harus dijaga oleh para mahasiswa, dan selama idealisme itu masih dipegang oleh mahasiswa, saya kira banyak sekali kalau tadi Kang Ubed nyebut studi-studi di berbagai negara juga itu menunjukkan bahwa gerakan ini nanti akan bisa memandu sebuah bangsa untuk menuju demokrasi yang kita inginkan. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk juga yang hadir di sini, dan kita beri applause untuk kita semua ya. Saya Subun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.